Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa Logika Rakyat dan yang lain-lain. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang sudah segar. Memang betul kemarin dalam rangkaian aksi di 10 Agustus itu kan memang sebenarnya kita 1 tahun Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini, tepatnya tanggal 10 Agustus kemarin. Memang kalau dilihat orang banyak sih yang mengatakan apakah betul teman-teman itu jalan betul dari Bandung menuju sampai Jakarta. Ini banyak pertanyaan, tapi bagi saya sangat senang bahwa ada yang percaya dan yang tidak. Itu kan itu hak mereka. Itu satu. Yang kedua, yang sangat memprihatinkan, di perjalanan Bung Daeng masih ingat kita di demo dengan anak Universitas Unisma. Saya sangat prihatin melihat generasi penerus saya yang mendemo seolah-olah aksi tanggal 10 Agustus itu adalah tidak baik, kan gitu menurut mereka. Tapi setelah saya salami dan saya sampaikan bahwa terima kasih anak muda dan segala macam, akhirnya orasi tersebut agak galau dan seperti apa ya, galau atau minder lah, karena kan memang aksi bayaran lah gitu. Apakah itu aksi itu dari hati nurani anak-anak muda, apalagi Anda itu adalah generasi penerus dan yang terdidik. Apakah Anda tidak pernah berpikir secara jernih, itu dari hati nuranimu sendiri, apakah dari orang lain? Saya tidak marah, tapi saya senang, sangat gembira ada anak muda yang mengkritik nenek-nenek, kan gitu. Itu selain yang itu, yang berikutnya ada juga agak sedikit kecewa menginap di sebuah masjid, itu juga tiba-tiba diusir seolah-olah kami ini adalah muka-muka pencuri, kan gitu ya. Sini, ya, muka pencuri lah gitu. Nanti. Bahwa kalau ada yang menginap di situ nanti ada kehilangan toa, ada kehilangan kotak amal. Memang kita ini wajah kriminal kali ya. Saya jadi agak geli juga gitu loh. Setelah itu ada ibu-ibu yang menyampaikan, Bu, pihak Polsek aja tidak menjamin bahwa ibu menginap di sini gitu loh. Maka saya jadi curiga. Memang ini pesanan gitu, pesanan bagaimana agar kami itu tidak menginap di masjid. Sebenarnya saya nggak menyalahkan DKM masjid itu atau warga atau lurah setempat ya. Saya nggak menyalahkan atau RT RW. Tapi RT RW yang saya lihat itu ada tekanan-tekanan dari pihak keamanan setempat. Memang saya melihat dari perjalanan saya tahun lalu di 2022 yang Agustus lalu itu pihak keamanan yang ada di Purwakarta itu tidak pernah welcome. Tidak seperti yang lain-lain, itu saya ngalamin gitu. Mungkin teman-teman yang lain berbeda gitu. Dan saya dapat info di sebelumnya, kawan-kawan kita yang melintasi situ, Kapolresnya menyambut gitu. Tiba-tiba kalau dengan kita seolah-olah dia mengatakan kan mau pindahan masih menata-nata. Apakah Kapolres itu dia mau pindah, menata bajunya, menata barang-barang yang mau buat pindah? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Semacam diskriminasi. Bukan semacam. Ini kan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak keamanan. Seharusnya jangan dibedakan. Jangan dalih dengan karena mau pindah. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kami. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada masyarakat Purwakarta bahwa terganggu dengan kehadiran saya, dengan lewatnya saya di Purwakarta pada waktu itu. Tapi ini memang yang saya lihat pihak keamanan maupun pemerintah sengaja membenturkan kita dengan pihak keamanan. Tapi ya inilah yang terjadi. Tapi tetap kita lakukan yang terbaik. Jangan salahkan juga kami
yang long march dari Bandung menuju Jakarta. Kami ini adalah ditantang. Saya rindu di demo, kan gitu. Kami ini kan sebuah tantangan, ya kami jawab. Karena apa? Banyak persoalan yang sudah kami sampaikan tapi juga tidak terjawab. Bahwa kalau Anda tidak setuju dengan Undang-Undang Nomor 6 yang sudah disahkan, ya sudah kalian ke MK. Kami juga datang ke MK, tapi nyatanya juga setelah datang ke sana, yang menyuruh itu menjadi prinsipal kita nggak pernah hadir, hanya orang lain, ditugaskan orang lain. Apakah ini jawaban? Inilah sebenarnya yang menjadi, jangan disalahkan bahwa rangkaian kami aksi di tanggal 3 sampai tanggal 10 ini seolah-olah mengganggu kenyamanan, mengganggu stabilitas. Ini sebenarnya tidak. Kalau kami ini tidak juga disulut, kami tidak juga dibangkitkan emosi kita. Kami ini masyarakat yang taat undang-undang. Inilah sebenarnya yang harusnya dipahami oleh pihak keamanan maupun pihak penguasa. Kenapa kami hadir di depan istana? Ini bukan mudah loh. Kami ini jalan kaki pun nggak mudah, nggak semudah membalik tangan. Di masjid kami juga kendala harus pindah. Setelah pindah, ada di perjalanan kami terus berjalan. Ada masjid lagi yang di situ DKM-nya mereka adalah anggota aspek. Kalau tidak kami juga disuruh pindah gitu loh. Alasannya bahwa tinggal selangkah lagi antara perbatasan Bekasi dan Jakarta Timur. Apakah ini sebuah alasan? Kan ini enggak. Ini sebenarnya yang dicari-cari oleh pihak keamanan. Ini sebenarnya tanda-tanda sebelum tanggal 10 ini sudah ada, bahwa akan dijegal tanggal 10 itu, kan gitu. Ini tanda tangannya kami udah alami. Tahun yang lalu kami tidak pernah diperlakukan bahwa kita mau menginap di mana, itu tidak pernah diperlakukan bahwa ini harus izin, ini harus begini, harus begitu. Padahal di masjid itu kan memang itu adalah rumah Allah yang semua orang boleh gitu. Sepanjang kita juga tidak membuat keonaran dan kita menjaga kebersihan, keamanan dan semuanya, kami juga patuhin itu. Apakah harus jauh-jauh hari kita harus izin dulu tempat di mana? Kan nggak mungkin, karena kita ini jalan kaki, di mana kami capek, ya disitulah kami istirahat. Ini juga harus dipahami oleh pihak keamanan. Jangan juga kalian itu sengaja mengadu domba. Disinilah sebenarnya sudah ada benih-benih sukaan atau memang sengaja mau dijegal di tanggal 10. Dan ini sebenarnya saya juga tidak nyaman istirahat terakhir itu. Sebentar-bentar harus menemui pihak keamanan. Ini mau besok mau berangkat jam berapa? Oh ini sudah izin belum? Ini dan itu gitu. Ini sebenarnya menjadi tanda tanya bagi kami. Kami ini adalah warga negara yang baik. Sudah pemberitahuan secara lengkap dan resmi. Sudah titik-titiknya perjalanan itu kami sudah kasih. Kenapa kami juga masih dihalangi gitu loh? Apakah pemberitahuan itu hanya untuk Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Barat, dan di tingkat bawah itu apakah tidak disosialisasi? Apakah kami sendiri yang harus sosialisasi? Apa gunanya pihak keamanan kepolisian ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Selalu saya tidak tahu kalau itu sudah ada. Seolah-olah mereka tidak mau tahu. Kan ini yang menjadi presiden buruk bagi pihak penegak hukum yang pada hari ini menjadi catatan besar bagi kami. Itulah maka di perjalanan kami dari hari pertama, hari tanggal 10 itu pagi, kita jalan sampai di mau Kuningan ya. Kuningan itu sudah suruh belok ke kanan. Padahal dalam rute itu adalah lewat Semanggi. Baru putar ke bawah. Di situ kita clear bisa masuk. Setelah sampai Semanggi kita dipotong lagi, tidak boleh. Harus lewat Tomang.
Padahal itu titik-titik itu sudah kita beritahukan bahwa kami akan melalui ini untuk jalan kaki. Ini menjadi persoalan. Kita akhirnya diadu antara rakyat dengan rakyat guna jalan. Kan ini menjadi catatan. Inilah wajah atau potret aparat kita yang hari ini itu tidak bagus, tidak menunjukkan sebagai pengayom. Presisinya itu digunakan untuk apa, kan gitu. Itu ada slogan-slogan yang bagus loh. Kalau kita mau datang ke kantor polisi, mau di Polsek, Polres, Polda dan yang lain-lain, itu selalu ada slogan itu. Itu untuk apa slogan, kan gitu. Ini yang menjadi gemes. Untuk penghias dinding. Apakah sekedar itu untuk menakut-nakutin, sekedar bagaimana lip service? Janganlah. Bapak Kapolri mengatakan bahwa ini presisi, ini segala macam, ini begini, tribatra. Apalah, mungkin salah-salah dikit saya karena saya bukan orang aparat ya. Saya ini tribarata. Kan presisi tribarata. Iya. Kan itu. Tapi nyatanya saya jadi agak terbata-bata karena apa? Sayanya aneh aja. Itu sudah dipampang, ternyata itu juga tidak dilakukan. Hanya bagaimana menekan rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi. Dan itu jauh-jauh hari sudah diberitahukan. Kami dari aliansi ini nggak main-main loh. Ya. Kami sebagai pimpinan pekerja serikat buruh, kami datang sendiri memberitahukan. Saya tidak menyuruh orang lain. Kami bertanggung jawab. Tidak yang lain-lain. Harus ada orang ngantar sendiri. Saya mengantarkan dengan teman-teman pimpinan Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Ini sebenarnya jauh hari. Kenapa? Di hari H baru kami dihalang-halangi. Kami tidak boleh lewat sini, kali nggak boleh sini. Ini adalah fasilitas umum. Terus kami ini pengontrak. Kami ini kan bangsa Indonesia. Seharusnya kita juga diperlakukan yang sama. Kami juga membayar pajak yang sama. Dan untuk biaya aparatur negara ini juga gitu loh. Jangan kita dibeda-bedakan, tebang pilih. Jalan itu kami juga bisa lewat. Akhirnya dalihnya kenapa nggak boleh lewat? Karena itu ada alat peraga. Kemarin alat peraga itu juga sudah ada di dalam surat pemberitahuan. Inilah dalih-dalih alasan alibi pihak kepolisian untuk menjegal teman-teman di lapangan. Di mana titik yang kami lewati selalu kami dijegal. Akhirnya yang membuat keonaran siapa? Polisi. Akhirnya kan kepolisian sendiri yang membuat keonaran. Yang bagaimana membenturkan rakyat dengan rakyat itu adalah polisi sendiri. Jangan disalahkan teman-teman buruh di tanggal 10 itu gitu loh. Dan itu saya mengalami. Saya bicara begini karena saya mengalami sendiri. Bukan kata orang. Alasannya banyak, alibinya banyak gitu loh. Memang ini sudah sengaja kami ini dibenturkan dengan rakyat. Rakyat sama rakyat dibenturkan oleh pihak kepolisian. Saya nggak tahu karena saya tahunya berhadapan dengan polisi. Apakah di luar sana ada orang lain? Saya juga tidak tahu. Tapi saya berhadapan dari pihak keamanan. Karena saya sudah juga memberitahukan berkali-kali saya sudah sampaikan. Tapi setiap lolos dari Semanggi turun ke bawah, di depan lagi ada hadangan lagi. Harusnya lewat masuk ke dalam. Ini nanti mengganggu ketertiban umum atau ini kan fasilitas umum. Dan maka sekali lagi kami ini bagian dari bangsa Indonesia. Apakah kami ini pengontrak atau kami ini bangsa lain? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Ini sebenarnya mohon Bapak Kepolisian khususnya Kapolri agar presisi Tribarata itu betul-betul dilakukan dengan baik. Jangan hanya untuk slogan. Kalau hanya untuk slogan nggak penting itu gitu loh. Kami ini adalah bangsa Indonesia. Kami adalah warga negara Indonesia yang taat aturan. Setiap kita melangkah ini kami selalu memberitahukan. Terus
Kesalahan kami di mana? Kenapa kami selalu dijegal? Kami selalu tidak boleh bergabung dengan yang lain. Padahal titik demi titik kami sudah sampaikan. Ini sebenarnya menjadi kecewa bagi kami. Kami ini aksi. Tuntutannya tidak ada yang lain, makar, mau menggulingkan, tidak ada. Tuntutannya ada 4. 1. Cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Yang kedua, cabut Omnibus Law Kesehatan. Yang ketiga, cabut Undang-Undang P2SK tentang sektor keuangan. Yang keempat, wujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Ini kami tidak ada melakukan makar, kami tidak ada mau menggulingkan pemerintahan, nggak ada. Kalau itu dipenuhi, kami sudah tidak akan berpikir tentang yang lain-lain. Ini penegasan dari saya. Karena apa? Selalu dikatakan nantilah disusupin dengan kelompok hitam, kelompok hijau, kelompok kuning dan segala macam. Saya sudah tegaskan, kami adalah dari Serikat Buruh, Serikat Pekerja, tidak pernah berpikir tentang kelompok manapun. Tapi kami bagaimana masa depan anak bangsa ini tentang yang 4 tadi tuntutan itu gitu loh. Ini sebenarnya nggak ada yang lain-lain. Jangan membuat gara-gara yang lain kan gitu. Seolah-olah kami ini ditunggangin pihak lain. Enggak ada. Kami ini betul-betul mau berjuang tentang masa depan anak bangsa, yaitu khususnya kaum buruh. Kalau yang lain tidak mau diperjuangkan. Demo aja modal nekat ya. Kami ini demo modal nekat. Uang nggak ada. Saya tidak punya apa-apa karena saya tidak punya uang. Kami ini bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa dan juga tidak mau menjadi apa-apa. Maka saya tidak mempunyai itu, saya jalan dari Gedung Sate menuju Jakarta. Inilah sebenarnya yang mau saya tunjukkan kepada pemerintah, bahwa saya serius berjuang. Saya ini tidak dibayar siapapun. Yang tadi saya sudah sampaikan, kami ini betul-betul mau berjuang untuk generasi penerus bangsa ini. Saya tidak main-main. Saya sudah sampaikan, keringat, air mata, darah, nyawa kami sudah pertaruhkan. Kenapa? Jadi jangan cari-cari persoalan. Kami marah, kami bicara kasar ini karena kami sudah disulut, kami sudah dimarginalkan. Pemerintah maupun pihak keamanan sudah tebang pilih. Jadi kalau kami apatis, kami marah dengan bahasa yang sudah tidak semestinya, harusnya pihak penguasa introspeksi diri. Bapak Presiden juga harus introspeksi sendiri. Dan teman-teman yang mendukung, tolong Anda juga harus introspeksi diri. Kenapa kami sampai marah seperti ini? Jangan dilihat sebelah mata. Kami ini kan punya hati nurani. Kami juga punya pikiran waras. Jadi janganlah Anda itu sekarang sudah enak langsung seolah-olah harga diri yang mana? Kalau Anda punya harga diri, ya Anda berpikirlah secara jernih. Kenapa para buruh ini marah? Kenapa teman-teman semua marah dan turun ke jalan? Inilah sebab dan kenapa kami bicara. Kami turun ke jalan. Tapi kami turun ke jalan tidak ada yang menggerakkan. Tapi kami turun ke jalan karena dari hati nurani, dari niat diri sendiri. Yang tadi saya tegaskan, kami tidak punya uang, kami tidak ada yang bayar, kami tidak makan pun kita jadi. Tapi tolong, sekali lagi, jangan kami dikatakan bahwa kita ini brutal, kami tidak punya hati. Kami punya hati, kenapa saya harus berjuang?
Kalau tanpa punya hati, hanya sekedar menjadi penjilat, itulah yang tidak punya hati. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami berjuang, tidak ada modus partai manapun, tidak ada. Kami murni dari Serikat Buruh dan Serikat Pekerja dan simpatisan buruh Indonesia yang hari ini ikut campur. Jadi janganlah kalian bilang bahwa itu ada si A, ada masa bayaran dan segala macam. Itu menyakitkan. Padahal persoalan undang-undang Omnibus Law itu nanti juga akan menerjang kalian, akan menimpa kalian. Jangan dilihat undang-undang ini. Yang menjadi korban hari ini adalah kaum buruh. Pengangguran banyak, PHK banyak, kontrak seumur hidup, kontrak 5 tahun, tapi tidak ada jelas, tidak ada kata kunci 5 tahun diangkat, tidak ada. Bagaimana saya kata tidak dikatakan seumur hidup? Seolah-olah kalian itu, kalau saya ngomong seumur hidup, kalian apa sih? Seolah-olah kami ini bohong, hoak. Tapi kenyataan tidak ada klausul mengatakan bahwa setelah 5 tahun itu diangkat. Bagaimana kenyamanan buruh untuk bekerja? Orang katakan, Bu, anakmu mau ngelamar anakku, kerjanya udah kontrak atau karyawan tetap, kan begitu ini. Takut anaknya juga tidak dikasih makan. Ingat kasus buruh kontrak yang di Cikarang, kasus staycation. Sampai hari ini mana pihak keamanan, penegak hukum betul-betul menyidik nggak, membuat keadilan terhadap itu nggak ada. Ini bagaimana? Sulit dong. Kita ini harga diri perempuan yang kita sudah sampaikan, ada perlakuan yang tidak baik oleh atasannya terhadap buruh yang mau tanda tangan kontrak. Tapi mana pihak penegak hukum? Selalu katakan bahwa mana bukti, siapa saksi? Mana ada itu ada saksi? Mana ada saksi? Nggak ada saksi. Nggak ada itu saksi yang mau. Nggak mungkin pelecehan itu ada saksinya. Kan ini menjadi menjadi si pelaku ini gara-gara undang-undang Omnibus Law. Ini korbannya sudah banyak. Kalaupun tidak korban dengan kehormatan perempuan, dia membayar. Apakah ini keadilan? Ini loh yang harusnya teman-teman, saudara-saudara pikirkan. Tuan-tuan, nyonya-nyonya, pikirkan ke depan. Hari ini Anda tidak terkena dampak, mungkin Anda sudah cukup, tapi pikirkan anak cucumu ke depan. Ini yang harusnya sama-sama. Selain itu masih banyak. Dibilang Omnibus Law Cipta Kerja, Omnibus Law itu adalah untuk menarik investor. Inilah yang digadang-gadang. Apakah betul investor masuk? Kan ini, jangan dibilang kan gara-gara kalian demo. Ini salah. Kalian salah. Karena tidak ada mereka usaha untuk di Indonesia. Yang kedua, apakah betul kalau investor masuk itu menciptakan lapangan kerja? Kalian tidak baca secara detail bahwa diperbolehkan semua investor yang datang ke Indonesia menanamkan modal, boleh membawa tenaga kerjanya sendiri. Lah terus rakyat Indonesia itu di mana dapat lapangan kerja? Omong kosong. Kalau saya katakan bahwa kalian marah, terus saya harus ngomong apa? Apakah harus saya bohong terhadap rakyat? Ini juga Anda, teman-teman yang hari ini sudah ada di Senayan, yang notabene mewakili rakyat, pikirkan baik-baik dampak di lapangan supaya betul-betul rakyat ini menikmati hasil yang Undang-Undang 1945 itu pasal 33 kalau nggak salah ya, isi
bumi, air, udara, semuanya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraannya di mana? Nggak ada yang menikmati kesejahteraan. Rakyat miskin tidak boleh sakit. Apakah ini? Inilah sebenarnya saya nggak mau ngomong banyak, tapi saya dipaksa untuk bicara. Saya dipaksa untuk mengungkapkan kekesalan oleh Anda semua. Ini kondisi yang terjadi, ini sudah mengkristal. Rakyat sudah marah. Tanpa disulut oleh Rocky Gerung, kami sudah marah. Nggak ada. Rocky Gerung itu tidak ada menyulut kita. Nggak ada. Kami tanpa disulut Rocky Gerung, kami tetap akan bergerak. Jadi jangan salah. Kalian ini jangan menyalahkan orang lain. Rocky Gerung kita undang seolah-olah Rocky Gerung ngucapin itu kami provokasi. Saya tanpa diprovokasi oleh Rocky Gerung, kami sudah bergerak. Setahun yang lalu dengan tanggal yang sama, kami sudah bergerak. Jangan menyalahkan orang lain lah. Jangan cari-cari persoalan. Jangan cari dalih, jangan cari alibi orang lain. Kami adalah buruh yang hari ini notabene sudah sulit. Kami ini tidak banyak yang diminta, hanya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dicabut. Itu jadi jangan dikait-kaitkan dengan yang lain. Seolah-olah Rocky Gerung datang seolah-olah menjadi monster bagi buruh. Buruh itu marah. Tanpa ada Rocky Gerung kami juga sudah marah. Kami ini sudah berjalan. Tapi Rocky Gerung adalah dia kami yang mengundang. Dan dia hari ini dilaporkan. Kami ikut bertanggung jawab apa yang hari ini dituduhkan oleh kawan-kawan kepada Rocky Gerung. Jadi jangan salahkan kami. Jangan salahkan Rocky Gerung. Itu situasi dan kondisi inilah membuat kita seperti itu. Membuat Rocky Gerung juga bicara seperti itu. Tapi bukan berarti Rocky Gerung penyebab teman-teman aksi di tanggal 10 itu salah. Saya tegaskan itu salah. Kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk melaksanakan aksi itu. Jadi inilah sebenarnya yang terjadi. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Kawan-kawan, cobalah kalian arif dan bijaksana. Kalian tanya baik-baik, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini kalau ada asap tanpa ada api bisa enggak? Ya ini sebenarnya yang dibuat oleh pemerintah sendiri, oleh pihak penguasa. Karpet merah diberikan kepada oligarki, bukan kepada rakyat. Inilah sebenarnya jawaban untuk kawan-kawan yang mengatakan bahwa aksi tanggal 10 itu aksi bayaran. Ya kami cari. Kalau ada yang bayar, alhamdulillah bisa untuk beli makan. Ini yang terjadi. Jadi sekali lagi, janganlah kalian ini cari kambing hitam. Ayo kita bersatu. Karena persatuan itulah yang bisa membawa kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.